Nama saya Reza Febrianti Putri Nanda dengan NIM 418200164. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia kedua dengan tema fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Kita lanjut, tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini adalah latar belakang. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan telah diakui sebagai bahasa nasional oleh pemerintah. Menurut ejaan yang diperbaiki, penggunaan dan pengucapan bahasa Indonesia itu memiliki aturan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terpenting di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar berarti kita telah memelihara kesatuan bahasa yang tertuang dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Mempertahankan bahasa Indonesia bukan berarti kita melupakan bahasa daerah kita masing-masing. Akhir-akhir ini tuh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan nyata maupun kehidupan fiksi itu mulai terganggu dan mulai beralih ke bahasa gaul. Nah, penggunaan bahasa gaul di kalangan masyarakat Indonesia yang lebih luas tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat sekarang dan akan datang. Dengan perkembangan bahasa gaul di kalangan anak muda dapat menyebabkan generasi penerus mungkin tidak bisa lagi mengenal bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Selanjutnya itu ada definisi bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara terminologi menjelaskan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Nah, ada bahasa baku. Setiap negara pasti memiliki bahasa resminya masing-masing, dan dalam bahasa Indonesia, bahasa resmi itu disebut bahasa baku. Bahasa baku itu bisa dipergunakan dalam berbagai hal. Contohnya itu seperti komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan depan umum, dan pembicara dengan orang yang dihormati, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada bahasa gaul. Bahasa gaul itu termasuk jenis bahasa diakronik. Perkembangan bahasa diakronik ini tuh tidak hanya penting dipelajari oleh para ahli bahasa, tapi juga ahli sosial dan juga mungkin politik. Sebab menggunakan bahasa ini tuh merupakan sebuah fenomena sosial. Ia hidup dan berkembang karena fenomena sosial. Nah, bahasa gaul ini tuh merupakan salah satu dari cabang bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Nah, istilah ini tuh mulai muncul pada tahun 1980-an. Struktur karakteristik bahasa gaul itu adalah bahasa prokem yang tidak terjauh beda dari bahasa formal itu bahasa Indonesia. Dalam banyak kasus kosakata digunakan cenderung pendek sementara yang panjang dipendekkan. Nah, melalui proses fonologi dan menggantikannya dengan kata yang lebih pendek. Nah, hal itu dapat dilihat dari penggunaan awalan e, kombinasi k, a atau g atau sisipan kata. Selanjutnya ada pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Nah, di era globalisasi ini tuh penggunaan bahasa gaul semakin meraja dan terus muncul bahasa gaul baru yang membuat ekstensi bahasa Indonesia itu kayak menurun. Nah, penggunaan bahasa gaul ini tuh membuat remaja itu semakin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, penggunaan bahasa Indonesia yang terlalu sering bahasa gaul yang terlalu sering ini tuh membuat orang tak sadar kalau mereka itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan jarang ada dalam acara formal pun banyak orang yang menggunakan bahasa gaul untuk dibicarakan walaupun dalam konteks tidak sengaja gitu. Selanjutnya itu ada perkembangan bahasa gaul. Nah, seperti yang telah dijelaskan di atas, emang bahasa gaul itu mulai berkembang pesat seiring perkembangannya zaman. Nah, yang sebelumnya itu dapat dilihat oleh kalangan tertentu, yang dapat digunakan oleh kalangan tertentu, sekarang itu semua kalangan sudah dapat menggunakannya. Dan dulu itu dalam bentuk tulisan, sekarang dalam bentuk lisan pun banyak diucapkan. Nah, bagi mereka yang sudah terbiasa itu kayak terbiasa mengucapkan bahasa gaul itu kayak keren, terus kayak enak gitu, kekinian, dan untuk popularitas juga biasanya. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa mendengar itu justru malah terkesan norak dan kampungan karena mereka itu menganggap kalau bahasa gaul itu adalah bahasa yang sulit untuk dipahami dan tidak mudah dimengerti. Selanjutnya itu ada media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Nah, terlihat dari contoh struktur bahasa gaul itu media sangat berpengaruh dalam bahasa gaul. Contohnya itu pada jaring sosial. Nah, penikmat situs jaring sosial itu banyak kan kalangan remaja. Nah, contoh remaja itu seorang remaja yang menulis di situs jaring sosial. Nah, itu menggunakan bahasa gaul banyak dilihat atau bisa saja ditiru oleh remaja lain. Dan bahkan anak sekolah SD pun banyak menggunakan situs jaring sosial. Nah, berarti anak SD ini tuh seharusnya diberi
ajaran bahasa yang baik dan benar dengan ada institusi sosial ini juga memberi pengaruh besar gitu. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul ini tuh di kalangan remaja itu sedang menjadi tren dan merupakan bagian dari konformitas terhadap lingkungan. Nah, faktor remaja itu menggunakan bahasa gaul. Nah, di sini tuh faktor-faktornya itu ada karena unik, terus karena tidak ingin dibilang ketinggalan zaman dan menyukainya gitu. Itu alasan mereka menggunakan bahasa gaul. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Nah, pengaruhnya itu antara lain adalah remaja Indonesia tidak mengenal lagi bahasa baku. Nah, remaja Indonesia itu tidak mengenal lagi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, remaja Indonesia juga menganggap remeh bahwa bahasa Indonesia itu kayak bahasa yang kayak ya bodo amat gitu. Yang penting gue bisa bahasa baku, bisa bahasa gaul gitu. Nggak perlu gue bahasa baku gitu. Dan tidak perlu mempelajarinya karena mereka tuh kayak anggap gue udah bisa nih bahasa Indonesia gitu. Dulu tuh anak-anak kecil itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi sekarang tuh kayak anak kecil menggunakan bahasa gaul. Misalnya contoh kayak manggil orang tuanya itu ayah bunda, sekarang itu dengan nyokap bokap gitu. Nah, penulisan bahasa Indonesia yang tidak benar ini tuh yang ada tuh penulisan bahasa Indonesia itu tidak baik dan benar ditulis kan harusnya itu awalnya itu menggunakan huruf kapital. Nah, baru selanjutnya itu huruf kecil. Nah, sekarang itu kayak huruf kecil, huruf kapital tidak sesuai gitu. Dan juga tidak ada penggantian huruf menjadi angka dalam sebuah kata ataupun kalimat gitu. Selanjutnya itu ada bagaimana cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Nah, tidak dapat dipungkiri lagi dalam bermasyarakat, bersosialisasi itu lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologi pun tidak bisa ditolak ataupun dicegah untuk terbiasa menggunakan bahasa gaul karena itu memang suatu proses dalam psikologisnya gitu. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul itu tidak bisa kita hilangkan atau kita cegah perkembangannya. Yang dapat kita lakukan itu hanya memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya bahasa yang baik dan benar dan menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara atau contoh, yaitu dengan mengadakan lomba puisi. Terus juga harus dengan inisiatif dan kemauan dalam diri sendiri. Dan kesimpulan itu tata bahasa Indonesia pada saat ini tuh sudah mulai banyak mengalami perubahan. Masyarakat Indonesia itu khususnya pada remaja sudah banyak kesulitan dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena kan adanya penggunaan bahasa baru yang mereka anggap itu sebagai kreatif. Nah, jika mereka tidak menggunakannya, mereka takut dibilang ketinggalan zaman atau tidak gaul. Salah satu dari penyimpangan bahasa tersebut diantaranya adalah menggunakan bahasa gaul. Banyak remaja yang sudah tidak mengindahkan bahasa Indonesia dan banyak dari mereka yang tidak lagi mengenal bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul ini tidak dapat dicegah, tapi dapat kita minimalisir jika kita ingin meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, sarannya itu sebaiknya remaja jangan berlebihan dalam menggunakan bahasa gaul karena dapat mengganggu perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Dan hendaknya itu melakukan pemahaman yang mendalam terhadap pengaruh bahasa gaul serta mulailah dari diri kita sendiri itu untuk membudidayakan bahasa gaul dan meningkatkan bahasa Indonesia dengan membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya di kalangan remaja. Nah, kita boleh itu menggunakan bahasa gaul, tapi jangan sampai kita menghilangkan budaya berbangsa Indonesia karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa resmi kenegaraan dan lambang dari identitas nasional yang kedudukannya itu tercantum dalam Sumpah Pemuda UUD 1945 pasal 36. Sekian dan terima kasih. Berikut daftar referensi yang saya pakai. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.